Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elisa Dwi Agustini NIM 088. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini akan mengangkat topik tentang hubungan hak dan perlindungan hukum. Next. Dalam presentasi kali ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama yakni Indri Ayu Aprilia NIM 086, Niputu Dian Komala Dewi NIM 087, dan saya sendiri Elisa Dwi Agustini NIM 088. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Indri Ayu Aprilia NIM 086. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok atau masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan pada suatu pihak, dan hak kewajiban tenaga kesehatan dan sarana kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan di pihak lain yang mengikat masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian terapeutik dan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan lainnya yang berlaku secara lokal, regional, nasional, dan internasional. Next. Selanjutnya pengertian subjek dan objek hukum. Yang pertama, subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Kemudian yang kedua, objek hukum. Segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat serta dapat dikuasai dan harus dapat dikuasai oleh subjek hukum. Yang terakhir yaitu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah sesuatu yang dapat menggerakkan peraturan hukum sehingga dapat berfungsi sebagai sesuatu yang sifatnya mengatur. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Dian Komala Dewi, NIM 087. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab hukum. Secara umum, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu, tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, yaitu prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHP, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam pasal 1365, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhnya 4 unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diterima, serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Yang kedua ada prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada si tergugat. Yang ketiga ada prinsip praduga untuk tidak bertanggung jawab. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup
transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Yang keempat, ada prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Yang terakhir ada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuat. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Selanjutnya ada konsep dasar perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum. Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang diikuti oleh subjek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya. Adapun konsepsi perlindungan hukum negara-negara barat bersumber pada konsep-konsep Rechtsstaat dan rule of the law, menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan bijak Pancasila. Maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada pembagian dan sarana perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, yakni subjek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah dapat mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah ini bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Yang kedua ada hukum represif. Perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk ke dalam kategori hukum ini. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik dari presentasi yang sudah kami jelaskan, yakni di dalam perkembangan hukum selain terdapat 3 hal penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni subjek hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum. Terdapat pula hal yang penting yaitu hubungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Next. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Om.